Gosip sudah jadi seperti obat. Kalau tidak menggosip, hidup tidak nyaman, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Mau tidur gosip, bangun tidur gosip, mengigaunya pun gosip. Anak siapa, bini siapa, suami siapa. Na'udzubillah. Tapi setelah selesai di pesantren Al-Mubarakah, mau tidurnya pun tasbih subhanallah, bangun tidurnya pun tasbih subhanallah, pas sedang tidur mengigaunya pun tasbih subhanallah. Insya Allah. Yang satu lagi di azab kubur, tadi ada dua, yang satu karena ghibah namimah adu domba, yang satu lagi di azab karena maaf kencing gak cebok. Makanya mesti cebok tertutup, jangan kelihatan, pakai air. Sekarang orang makin kaya, makin hebat hotelnya. Hotel bintang 3 nggak ada gayung, tinggal keran. Hotel bintang 4 kerannya hilang, masih ada air. Hotel bintang 5 gayung nggak ada, keran nggak ada, air nggak ada, tinggal tisu basah. Makin kaya, makin nggak cebok. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita semuanya tetap pelajaran pertama bersuci di pondok pesantren Al-Mubarakah. Tidak sah solatnya kalau tidak toharoh, tidak sah solatnya kalau ceboknya enggak benar. Alhamdulillah desa kita ini barokah karena ada Al-Mubarakah. Anak-anak yang sudah ngaji di Al-Mubarakah, alhamdulillah. Yang belum ngaji di Al-Mubarakah, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak juga ngaji, innalillah. Insya Allah. Jadi pohon kayu bertasbih, ayam-ayam, burung-burung, ikan-ikan bertasbih. Orang kaya punya akuarium. Di dalam akuariumnya ada ikan mas koki. Ikan mas kokinya bertasbih. Ustaz Somad tahu dari mana ikan mas koki bertasbih? Ternyata dalam kitab Sunan Ibni Majah, dalam bab Muallimun Nas al-Khair, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Malaikat di langit, makhluk di bumi bertasbih memintakan ampun untuk kiai dan guru-guru yang mengajarkan anak-anak agama Islam. Apa kata ikan mas koki? Ampunkan kiai, ampunkan dosa kiai, ampunkan dosa kiai, ampunkan dosa kiai. Yang punya akuarium orang kaya, uangnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, akuariumnya gede, biayanya mahal, tapi yang dapat tasbih dan istighfarnya adalah orang yang mengajarkan agama. Malaikat di langit juga bertasbih. Mana buktinya malaikat bertasbih? Ketika Allah mau menciptakan manusia, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan manusia di atas muka bumi. Lalu kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Untuk apa kau ciptakan manusia di atas muka bumi? Mereka hanya akan berkelahi, berperang, bersipah darah. Lalu malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih mensucikanmu ya Allah. Ada nama makhluknya Baitul Ma'mur. Apa namanya? Baitul Ma'mur. Malaikat satu hari tawaf di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Bacaan tawaf malaikat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita juga nanti umroh ke Makkah. Dan kita bacaannya juga sama. Ibu mau berangkat haji, Bu? Enggak Pak Ustadz, tapi sawah ibu luas, uang ibu banyak, kok nggak mau berangkat haji?
Saya belum hafal putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Nggak usah dihafal, cukup tasbih saja. Putaran 1, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Andai ada yang berangkat haji mulutnya cuma diam aja, dia pakai selasiban lalu keliling 7 putaran, hajinya sah apa nggak sah? Sah. Beda sama sholat. Kalau sholat mesti baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Yang nggak baca Fatihah sholatnya nggak sah. Tapi kalau haji dan umrah, andai mulutnya diam aja tetap sah. Namanya haji diam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan yang paling mulia malaikat di atas tasbih. Bacaan makhluk yang mulia ketika tawaf di samping Ka'bah tasbih. Bacaan pohon kayu pelepah kurma di atas kubur tasbih. Bacaan petir ketika kita melihatnya tasbih. Semua makhluk bertasbih. Kalau pokok kayu bertasbih jadi mulia, kalau batu-batu planet bertasbih jadi mulia, kalau pelepah kormah bertasbih jadi mulia, kalau malaikat bertasbih jadi mulia. Ada manusia tidak mau bertasbih, maka sesungguhnya dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Betul. Jadi kalau ada tetangga ibu yang sombong, yang angkuh, karena uangnya banyak, karena sawahnya luas, bertingkat-tingkat, karena rumahnya besar, kasih tahu sama dia, calon makanan cacing tanah, apa yang kau sombongkan? Hari ini kau tegak berdiri karena jantungmu berdetak dan berdegup. Pegang jantung sebelah kiri. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau sudah berhenti, kasih tahu. Kain kapan di rumah Pak Kiai sudah siap. Innalillahi wa inna ilaihi. Masuk ke dalam tanah. Jilbab yang mahal ada yang dibawa? Tinggal, apalagi belum lunas. Baju yang mahal, cincin, baju, anting, subang, gelang, rantai, ada yang dibawa? Tinggal dipakai bapak untuk kawin. Masuk ke dalam liang lahat, membawa kain putih, dibungkus seperti dodol. 24 jam mulai daging darah membeku. Kenapa darah membeku? Karena jantung tidak berdegup. Jantung berdegup, berdetak, menyemburkan darah ke seluruh tubuh. Kalau darah sudah tidak mengalir, maka darah berubah menjadi nanah, busuk. Maka kulit mulai bergelembung masuk angin, usus mulai besar, dan perut mulai membesar dan meletus. Cacing-cacing pun berdatangan dari jarak 1 kilometer. Apa kata cacing? Brownies, brownies, brownies. Begitu cacing mendekat ke kubur Abdul Somad, cacingnya sudah semangat. Begitu udah dekat, sup tulang. Akhirnya mereka menjauh semuanya. Kelopak mata mulai copot karena biji mata mulai lepas. Daging mulai tanggal, berguguran satu persatu. Rambut yang hari ini disisir, rebonding, keriting. Yang lurus mau keriting, yang keriting mau rebonding. Yang gak tumbuh dikasih buah kemiri, pakai lidah buaya. Buaya kehilangan lidah, naik ke darat, jadi buaya darat. Akhirnya rambut pun copot, kulit kepala. Yang cantik dengan yang jelek, tengkoraknya sama. Kalau kau hidung mancung jangan bangga, karena hidungmu hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Maka katakanlah yang maha suci cuma Allah Subhanallah. Apapun yang terjadi katakan Subhanallah. Kalau anaknya dipuji katakan Alhamdulillah.
Kalau dunia ini begitu indah, katakan subhanallah. Hebat ya. Sawahnya nggak sebegitu banyak, kenapa rumahnya besar? Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jangan ngomong yang enggak. Dia sawahnya nggak luas, kenapa ya bisa rumahnya bagus? Iyalah, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Jangan. Kalau omongan kita itu andai benar, kita sudah membicarakan aib orang lain. Andai pembicaraan kita itu salah, maka kita sudah melakukan dua. Yang pertama ribah, yang kedua fitnah. Maka lebih baik bertasbih. Ibu kok dari tadi diam aja? Panas dalam ya? Enggak. Sariawan ya? Enggak. Belum cair gaji ya? Enggak. Kenapa diam saja? Aku bertasbih, goblok. Jangan. Kita cukup bertasbih dalam hati, tapi jangan bertasbih diceritakan sama orang lain. Cukup antara kita dengan Allah. Ada yang tasbih pakai tasbih 100. Sekarang beli tasbih banyak, tapi digantungkan di kamar. Yang punya mobil tasbihnya digantungkan di mobil. Mobilnya bertasbih. Judul sinetronnya Ketika Mobil Bertasbih. Yang bertasbih itu kita. Ada ibu-ibu nggak mau pakai tasbih, tasbihnya dalam bentuk cincin, dipasang di sini, dipencet-pencet. Ibu punya? Subhanallah. Pelan-pelan. Ini saya lihat ada tuh yang cepat. 100, 1000. Setelah 1000 langsung dipoto, langsung update status di FB. Alhamdulillah udah 1000 pagi. Ria. Cukup antara kita dengan Allah. Bertasbih. Ini pelajaran yang pertama. Subhanalladzi asra. Pelajaran yang kedua, asra, yang memperjalankan. Abdul Somad datang ke desa kita, ke pesantren Al Mubarakah ini, berjalan sendiri atau diperjalankan? Bingung jamaah. Mau bilang diperjalankan, tadi Ustaz Somad kelihatannya jalan sendiri. Mau bilang jalan sendiri, nanti takut salah. Yang paling selamat adalah mingkem. Ini teh manisnya disediakan panitia, betul? Sanggupkah panitia ngaduk teh manis pakai gula kalau tidak ada kuasa dari Allah? Nafas berhembus paru-paru, menarik dan menghembuskan nafas. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik dari hidung, hembus ke mulut. Jangan hembus di hidung, nanti keluar ingus. Siapa yang membuat darah mengalir, jantung berdetak, nafas berembus, mata berkedip, kaki melangkah, tangan menghayut? Allah. La haula wala quwata illa billah. Pelajaran yang kedua, asra, maka kembalikan semuanya kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Diambil padi, dimasukkan ke tanah, datang hujan, kulit padinya pecah, padinya bertunas menjadi anak-anak padi. Padinya diambil, dimasukkan ke sawah, ditanam, dijaga, dipelihara, didoakan. Datang burung mau makan, dijaga. Orangnya pulang, tapi bajunya tinggal. Siapa yang makai? Orang-orangan. Orang-orangan sawah musirku. Sekelilingnya dipasang plastik supaya tikus tidak masuk ke dalam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hujannya terlalu lebat, tenggelam, membusuk. Asra, serahkan kepada Allah. Berarti ini takdir dari Allah. Sabar. Kalau padinya tumbuh, sukses, gabahnya banyak, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah.
Kita ini hidup cuma dua, syukur dan sabar. Cuman kalau dengar pengajian mesti mari bersyukur. Jangan nanti pulang ditanya sama suaminya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Kata dia, kita mesti banyak-banyak bersyukur, Bang. Bersyukur. Kalau padinya tumbuh berhasil, syukur. Kalau kebetulan tidak sesuai dengan keinginan, bersabar. Itulah makna asra, bahwa kita hidup ini diperjalankan Allah. Ustaz Somad tolong doakan, saya sudah umur 40 tahun belum punya anak. Kenapa belum punya anak? Belum nikah. Lah iya, mesti nikah dulu, mesti ada usaha dan ikhtiar. Mesti datang ke kiai santrinya banyak, minta kenalan, ta'aruf. Ini hanya sekedar takdir. Kamu nggak nikah, kalau jodoh nggak akan kemana. Kalau jodoh akhirnya datang juga. Iya, kalau datang anak gadis, kalau nenek-nenek mesti ada usaha. Ini air minum mereknya Sahabat Ustaz Somad. Air minum ini untuk Ustaz Somad kan? Betul. Ini untuk saya, bukan untuk yang lain. Udah saya minum. Ini air untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutup botolnya, menggerakkan tangan, memasukkannya ke mulut, apakah mungkin saya hanya buka mulut dia masuk sendiri? Itulah namanya usaha. Tanahnya terhampar, padinya ada, mesti ada usaha untuk menanamnya. Berhasil, alhamdulillah. Gagal, usaha sekali lagi. Jodoh juga begitu. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu